Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada hari ini kita saling berwasiat, terutama pada diri saya sendiri dan untuk antum sekalian, agar senantiasa mencari jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
biar kita selalu mengingatnya sebagai pemandu dalam perjalanan hidup kita untuk menuju jalan keselamatan dari awal start di dunia sampai kemudian di akhirat nanti. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, insya Allah saya akan sampaikan satu tema khutbah Jumat dengan judul Giat dan Semangat Kembali Setelah Bulan Ramadan. Giat dan semangat bekerja kembali setelah bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita alami dan kita lalui bersama, bekerja di bulan Ramadan penuh dengan kelelahan, letih karena kita bekerja sembari berpuasa. Nah, Ramadan pun telah pergi. Maka sekarang Allah telah berikan kebebasan kepada kita untuk menikmati makanan, menikmati minuman. Walaupun ada puasa, Allah menyunahkannya. Maka dari itu, mari kita gigih dan semangat bekerja kembali. Dengarkan. Bagi bapak-bapak, bagi kaum remaja, atau siapa saja yang bekerja dengan gigih dan penuh semangat, dan ia bekerja ikhlas karena Allah, dan tujuannya bekerja adalah untuk mencukupkan kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya, maka semua waktu yang ia lalui saat bekerja, dari jam 5 tank masuk kerja sampai sore jam 7 sampai sore jam 5, maka semuanya akan bernilai sabilillah, mendapatkan pahala sabilillah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Ka'ab bin Ujjarah. Dengarkan dengan baik. Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika lewat seorang laki-laki di hadapan Rasulullah. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi fa'ajabuhum. Tiba-tiba sahabat yang lain menyaksikan laki-laki itu betapa kuatnya bekerja, betapa gigihnya dan semangatnya bekerja. Fa'ajabuhum, sampai membuat takjub para sahabat yang lain. Lihat hadisnya, langsung saya bacakan. Apa komentar para sahabat melihat laki-laki ini? Faqalu, ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah. Ya Rasulullah, lihat sahabat yang giat dan rajin gigih bekerja itu. Andaikan kegigihannya, andaikan semangatnya, andaikan kekuatannya bekerja itu betul-betul dialihkan pada jihad sabilillah, diangkat, ditarik dia untuk menjadi seorang mujahid, untuk menjadi seorang tentara sabilillah, maka akan lebih hebat dan lebih bagus lagi. Karena kuatnya, gigihnya, dan semangatnya. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Lihat, ada 5 jawaban. Dari 5 jawaban ini, coba lihat. Saudara-saudara yang bujang, yang bapak-bapak muda, yang bapak-bapak tua, ada dan berada di mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada para sahabat. 1. In kana kharaja yas'a liwaladihi sighara fa fi sabilillah.
Artinya, jika pemuda itu, laki-laki itu keluar bekerja dengan kekuatan, semangat dan kegigihannya bekerja itu adalah untuk menghidupkan anaknya yang kecil, fa fi sabilillah, maka ia akan diberikan ganjaran sabilillah. Siapa di sini adalah seorang bapak muda yang masih kecil-kecil anak-anaknya? Lakukanlah kerja itu karena Allah. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana terdapat dalam surah Talaq ayat 7. Liunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ata sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini adalah ayat yang mewajibkan kita untuk bekerja dan tetap gigih bekerja, bukan menjadi laki pemalas. Dan bekerja tidak mesti harus jadi seorang karyawan perusahaan. Harus bekerja di situ, tidak. Semuanya gigih dan akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan harta dan kekayaan itu. Mau jadi seorang petani, jadilah petani yang gigih. Pedagang, pedagang yang gigih. Karyawan, karyawan yang gigih. Dan semua profesi apapun, gigihlah bekerja. Saya ja'alu ba'da usri yusra. Bila kau lakukan karena Allah, bekerjamu halal, hasil kerjamu halal, kau belanjakan dengan cara yang halal, apa Allah katakan? Saya ja'alu ba'da usri yusra. Dari kau miskin akan dikayakan, dari engkau di level pekerja yang rendah, maka akan ditinggikan jabatan muslah itu. Ya, kita lanjut jawaban yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban kedua. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain kabirain shaykhin fa fi sabilillah. Jika laki-laki itu yang semangat, giat dan gigih bekerja tadi keluar bekerja mencari nafkah adalah karena untuk menghidupkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Bila ia lakukan karena Allah dan jujur dalam pekerjaannya, maka ia akan bernilai sabilillah. Siapa di sini yang masih punya kedua orang tua yang sudah tua renta? Ambil dari hasil kerjamu untuk kedua orang tuamu, biar engkau seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jawaban yang ketiga. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Dan jika laki-laki tadi gigih, kuat, rajin, bekerja, tekun dalam rangka untuk menghidupkan istri dan anak-anaknya semuanya, maka Allah akan berikan pahala sabilillah. Dari waktu ia bekerja pagi sampai sore, jam 5 sampai jam 7, bahkan pekerjaan di rumahnya yang ia kerjakan dalam rangka untuk menghidupkan anak-anaknya, maka sang ayah itu akan diberikan pahala sabilillah. Maka bagi orang yang sudah tahu ilmu, tidak ada jalan untuk bermalas-malasan, karena tanggung jawabnya untuk istri dan anaknya, semua akan diberikan ganjaran pahala sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapkan seluruh waktumu untuk beribadah dan bekerja untuk Allah dan karena Allah, sehingga semua hari-harimu adalah untuk beribadah. Berikutnya, yang keempat, wa in kana kharaja yas'a li nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah. Ini untuk mereka yang bujang. Apabila laki-laki itu gigih, giat, bekerja adalah untuk menjaga martabatnya, li'iffaha, biar tidak minta-minta kepada orang, biar tidak madut-madut, nunduk-nunduk. Ada loka ada, ada loka ada. Bagi dong 100, bagi dong 10.000, bagi dong 50.
tapi ia gigih bekerja. Liya'iffaha, untuk menjaga diri daripada minta-minta kepada orang lain. Fa fi sabilillah, maka ia tetap dihitung bagaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala besar. Anak bujang, jadilah lelaki yang percaya diri. Allah tidak akan pernah melantarkan manusia bila dia bekerja. Seekor burung yang lemah tak pernah mati kelaparan karena ia pergi mengepakkan sayapnya. Dan Allah yang menunjukkan, ke sungai sana ada ikan, ke pohon sana ada buah, ke kebun sana ada ulat, ada biji-bijian. Datanglah, yang penting kamu bekerja semangat, kepakkan sayapmu. Begitulah engkau wahai manusia, kepakkan sayapmu untuk bekerja dengan penuh semangat. Nanti Allah akan pertemukan engkau dengan rezekimu. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban. In kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilit taghut. Ingat, jangan sampai saya dan bapak-bapak berada pada jawaban yang terakhir ini. Apa artinya? Apabila semangatnya laki-laki itu, giatnya mencari nafkah dalam rangka untuk menumpuk harta, watafakhuran, dan sekaligus untuk membanggakan diri, biar dipuji dan biar dianggap sebagai orang kaya, dan biar terhormat, dan dia biar dihormati oleh orang lain. Ujungnya lihat, fa fi sabilit taghut, berarti orang itu telah berjalan di jalan togut. Apa itu togut? Bukan sekedar setan biasa. Togut adalah di antara mbahnya setan. Lebih setan daripada setan, manusia yang bekerja keras mencari kekayaan dalam rangka biar dipuji menjadi orang kaya, tafakhuran, dan agar lebih membanggakan dari orang lain, maka dia disebut di jalan togut bersama mbah-mbahnya setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengarkan, kenapa kita harus bekerja keras? Minimal ada dua jawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengarkan. Sa'ad bin Abi Waqqas qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan. Kenapa engkau harus bekerja keras? Jawabannya, satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warasataka aghniya khairul lahum min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya kau meninggalkan anak keturunanmu, kau tinggalkan mereka mati dalam keadaan punya warisan dari harta kekayaanmu, itu lebih baik bagi mereka daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga ia takaffafunan nas, minta-minta dan terhina di hadapan manusia. Lihat, makanya tetap harus gigih. Dan Islam tidak pernah menyuruh kita bermiskin-miskin. Semangat, gigih, bekerja sebisa mungkin, walaupun itu hina di hadapan orang, lakukan, karena suatu saat Allah akan berikan di balik yang hina itu pekerjaan yang lebih bagus, karena ada kesungguhan pada diri kita, yang tujuannya
Biar nanti anak-anakku tidak menjadi miskin papa, miskin mama, dan kemudian minta-minta kepada orang. 2. Innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imratik. Kenapa kamu harus bekerja keras? Jawabannya adalah tidaklah ada satu harta yang kau keluarkan, yang kau berikan, yang kau infakkan kepada orang lain dari hasil kerjamu yang betul-betul kau lakukan karena Allah. Bekerja baik, pekerjaan baik, hasil baik, kamu keluarkan dengan cara yang baik. Jawabannya, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau berikan kepada istrimu sesuap nasi dari hasil kerjamu, maka itu akan mendapatkan pahala besar dari Allah illa ujirta biha. Apa kesannya? Mari bersama bekerja keras, cari nafkah sebanyak-banyaknya, berikan sama istri, berikan semuanya, atur istriku untuk kebutuhanmu, kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan sekolah anak kita, kebutuhan makan dan hidup mereka, atur dengan bagus. Itu adalah sedekah mulia dariku. Afdalu dinar, dinarun ma anfaqta fi ahlik, ala ahlik. Kata Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebaik-baik dirham atau dinar atau uang yang engkau infakkan adalah apa yang kau infakkan untuk istri dan anak-anakmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Razzaq dzul quwwatil matin, ya Razzaq dzul quwwatil matin, ya Razzaq dzul quwwatil matin. Rabbana hablana Rabbana khairaka fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.